Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reni Anggreni, saya dari kelas B mata kuliah Media Pembelajaran. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kerjasama negara maju dan yang pertama ada kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara yang lainnya dilakukan dalam bidang ekonomi. Jadi, kerjasama ekonomi internasional ini adalah suatu bentuk kerjasama dalam bidang perekonomian dengan tujuan nantinya untuk saling menguntungkan antara negara-negara yang melakukan kerjasama tersebut. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya kerjasama ekonomi internasional ini. Ya, yang pertama itu adalah kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa, sedangkan kebutuhan masyarakat tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki setiap negara. Kemudian adanya permasalahan ekonomi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian era globalisasi menuntut adanya kerjasama negara-negara di dunia. Kemudian adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi, kemajuan iptek, peradaban, serta kondisi alam setiap negara. Kemudian setiap negara tidak dapat terus-menerus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Nah, ambil kesimpulan bahwa suatu kerjasama ekonomi internasional ini terbentuk karena adanya perbedaan satu negara dengan negara lain tersebut. Negara tersebut berusaha untuk memenuhi kekurangan dari negara tersebut sehingga terciptanya suatu kerjasama ekonomi internasional. Kemudian ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ini. Nah, yang pertama letak geografis, itu kerjasama ekonomi interregional yang dimana dilakukan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Contohnya kerjasama antara ASEAN dan MEE. Kemudian, kerjasama ekonomi ini dilakukan antara negara-negara dalam satu kawasan atau wilayah. Contohnya, kerjasama antara negara-negara ASEAN atau negara-negara MEE. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi ini dilakukan oleh beberapa negara yang mencakup wilayah-wilayah negara di dunia. Contohnya yaitu OPEC, ILO, dan CGI. Kemudian yang kedua, yakni berdasarkan jumlah negara yang terlibat. Nah, ini yang pertama ada kerjasama ekonomi multilateral, yang dimana kerjasama ekonomi ini dilakukan oleh dua negara atau lebih. Contohnya adalah ASEAN, MEE, ILO, dan OPEC. Kemudian yang kedua adalah kerjasama ekonomi bilateral. Nah, kerjasama ekonomi ini dilakukan antara dua negara saja. Contohnya, kerjasama ekonomi Indonesia dan Mesir. Kemudian bagian ketiga itu ada Badan Kerjasama Ekonomi yang pertama dalam skala internasional. Nah, ini dalam skala ekonomi internasional. Yang pertama ada IMF. IMF ini memiliki tujuan yaitu memajukan kerjasama internasional di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan. Kemudian ada IBRD. Nah, IBRD ini bergerak dalam bidang perbankan untuk pembangunan dan pengembangan. Kemudian UNDP. UNDP ini organisasi program pembangunan yang bertujuan melancarkan pembangunan di seluruh dunia. Nah, terutama itu bagi negara-negara berkembang. Kemudian ada WTO. WTO ini satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Kemudian dalam skala regional, yang pertama itu ada NAFTA, merupakan perjanjian perdagangan bebas. Ini harusnya bebas di Amerika Utara. Kemudian Colombo Plan ini rencana kerjasama untuk mengembangkan perekonomian di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Yang ketiga ada APEC. Ini forum kerjasama antara 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. Kemudian ASEAN dan AFTA.
AFTA ini kawasan perdagangan bebas ASEAN dan beranggotakan negara-negara ASEAN. Kemudian ada dampak dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, dalam suatu kerjasama memberikan dampak positif saja, melainkan ada juga dampak negatif terhadap negara tersebut. Nah, dapat kita lihat ya, dampak positifnya itu sangat banyak sekali, terutama itu meningkatkan nilai perdagangan, meningkatkan pendapatan negara dari ekspor dan devisa, memperkuat posisi dan daya tawar di kancah internasional, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, meningkatkan produktivitas, menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan, meningkatkan kegiatan investasi dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan, menghilangkan hambatan perdagangan internasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memudahkan transfer ilmu teknologi dari negara lain. Namun, di balik dampak positif itu, kerjasama ekonomi internasional ini juga memberikan dampak negatif. Nah, yang pertama adalah ketergantungan terhadap negara lain yang lebih maju. Kemudian timbul dominasi negara maju di dunia, tersingkirnya kekuatan ekonomi dalam negeri, kebijakan dalam negeri yang akan dipengaruhi oleh pihak asing, kemudian salah penerapan atau penggunaan teknologi, pasar dalam negeri dikuasai produk asing, kemudian berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga Indonesia karena masuknya tenaga asing bangkrut. Materi selanjutnya itu ada dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Nah, pasar bebas sendiri itu merupakan suatu pasar yang dimana para penjual dan para pembelinya itu mempunyai kebebasan secara penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Nah, jadi sistem ekonomi pasar bebas ini di dalamnya para penjual dan para pembeli benar-benar memiliki kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan kegiatan perdagangan mereka. Nah, ada dampak dari pasar bebas bagi negara Indonesia. Nah, karena Indonesia ini memiliki ciri perekonomian kerakyatan, pasti akan mengalami tantangan tersendiri terhadap paham ekonomi yang bersifat liberal, bebas, dan bersifat individu ataupun kelompok, sehingga ini akan memberikan dampak bagi negara Indonesia itu sendiri dalam bidang penyesuaian ya, lebih ke penyesuaiannya karena dari cirinya sendiri perekonomian Indonesia dengan pasar bebas ini sangat berseberangan, sehingga ada tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk menyesuaikan dengan perekonomian pasar bebas. Nah, ini ada upaya menghadapi pasar bebas. Ada banyak sekali ya. Yang pertama itu adanya seleksi yang ketat. Barang masuk di pelabuhan harus dilakukan karena negara lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian, memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan dengan cara kredit usaha dengan non-tarif seperti memberlakukan standar nasional Indonesia, memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi untuk menghadapi perdagangan bebas, kemudian memberikan perdagangan kepada memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Kemudian melakukan bebas itu atau minimal menundanya, terutama untuk sektor yang belum siap. Kemudian melakukan seleksi produk untuk mencabut pungutan retribusi yang memberatkan dunia usaha di daerah agar industri lokal menjadi lebih kompetitif. Baik, di sini ada materi yang terakhir yaitu strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Nah, ternyata Indonesia itu melaksanakan beberapa strategi untuk berusaha menjadi negara maju. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama itu adalah strategi ketergantungan. Yang kedua ada strategi yang berwawasan ruang. Yang ketiga strategi pendekatan kebutuhan pokok. Yang keempat ada strategi pertumbuhan. Yang kelima ada strategi pembangunan. Nah, dari 5 strategi tersebut dapat kita rasakan dan dapat kita lihat bahwa Indonesia sangatlah berusaha secara maksimal dalam
uh, menjadi negara maju, terutama dalam pembangunan. Sudah banyak sekali pembangunan yang dilakukan di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang uh, sebelumnya itu kurang dalam pembangunan dan sekarang sudah dibangun beberapa fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, juga mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Nah, kemudian ada beberapa upaya untuk menjadi negara maju. Yang pertama itu adalah peningkatan pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita sangatlah penting bagi suatu negara dapat dikatakan negara maju, karena ada standar dalam pendapatan per kapita bagi negara maju tersebut itu sendiri. Nah, pendapatan per kapita bagi negara maju itu minimal sekitar 27.790, sehingga Indonesia sangatlah berusaha secara maksimal untuk mencapai pendapatan per kapita yang sesuai dengan standar dari negara maju. Kemudian ada penguasaan iptek. Nah, dalam penguasaan iptek ini tidak hanya negara Indonesia saja, melainkan negara-negara lain juga sangat berlomba-lomba memajukan menguasai iptek. Negara yang memiliki kemajuan atau penguasaan terhadap iptek itu akan dipandang sebagai yang terakhir. Itu adalah peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan sangat penting sekali, karena untuk kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara yang baik itu harus adanya peningkatan dalam kualitas pendidikan yang nantinya akan berpengaruh pendapatan per kapita dan yang lainnya. Karena apabila sumber daya manusianya kualitas sumber daya manusianya itu sudah baik, otomatis untuk melakukan penguasaan terhadap iptek itu sangatlah mudah. Kemudian juga untuk meningkatkan pendapatan per kapita juga sangat mudah, karena karena kualitas dari sumber daya manusianya itu sendiri sudah itu akan membantu negara dalam melakukan dalam mempermudahkannya untuk menjadi negara maju. Nah, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.